Oke, shalom, selamat siang anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian, anak-anak kelas 9? Semoga kalian semua masih baik-baik ya. Anak-anak, minggu kemarin ya kita sudah belajar tentang globalisasi. Kalian sudah mempelajari ada dampak dari globalisasi, ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Nah, untuk pertemuan kita di kali ini kita akan membahas masih di bab 2 ya, materi perubahan sosial budaya dan globalisasi dengan topik upaya menghadapi globalisasi. Oke, untuk tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu mendeskripsikan upaya menghadapi globalisasi. Nah, anak-anak, ini adalah tujuan pembelajaran kita yang terakhir di bab 2 kita ya. Oke, untuk peta konsepnya anak-anak, kita sudah mempelajari ya tentang dampak positif dan dampak negatif ya. Kita berada pada materi globalisasi ya. Untuk pertemuan ini kita akan lanjut di materi terakhir kita, upaya menghadapi globalisasi. Nah, anak-anak, untuk materi ini itu berkaitan dengan globalisasi dari aspek budaya, komunikasi, ekonomi, iptek dan juga transportasi. Oke, kita langsung saja. Globalisasi. Globalisasi merupakan tantangan besar bagi setiap bangsa. Globalisasi tetap dan akan terus berlangsung dan kita tidak bisa mencari cara untuk menghentikannya. Namun, cara untuk menyikapinya bisa kita lakukan terkhususnya untuk negara-negara yang sedang berada pada era globalisasi. Globalisasi itu ya pada dasarnya negara harus mempunyai kemampuan untuk menempatkan dirinya sebagai bangsa yang sama-sama mempunyai hak untuk menjadi subjek globalisasi ya. Makanya negara di kawasan selatan dan negara di kawasan utara dapat bekerja sama mengendalikan globalisasi dengan tetap mengetengahkan aspek kehormatan dan martabat bangsa. Nah, Nana, kenapa Ibu Bella bilang negara kawasan utara dan negara kawasan selatan? Nah, pada dasarnya negara di kawasan utara yang merupakan negara maju dan negara industri sebenarnya memiliki ketergantungan pada negara dunia ketiga di kawasan selatan. Ya, jadi apa ketergantungannya? Nah, ketergantungannya adalah bahwa di negara ketiga ya merupakan pemasok bahan baku, industri dan tempat untuk memasarkan hasil produksinya. Ya, jadi ketika negara kawasan selatan atau negara dunia ketiga menghentikan ekspor bahan mentah, dia tidak mau utang pada negara industri maju, dia menutup diri terhadap barang-barang hasil produksi dari negara maju dan sebagainya. Apakah mereka masih bisa disebut dengan negara superpower? Nah, untuk itu globalisasi yang sudah melanda di berbagai kawasan dunia harus diimbangi dengan terciptanya hukum internasional yang imbang di antara negara industri maju untuk tetap mau menempatkan potensi negara dunia ketiga selayaknya menyiapkan potensi diri bangsa. Ya, jadi negara dunia ketiga tetap harus menjunjung tinggi budayanya, semangat nasionalismenya, dan jiwa patriotisme mereka, sehingga bangsa ini juga mampu memerankan dirinya sebagai bangsa yang kuat, tangguh, dan memiliki kapasitas daya saing dalam arus globalisasi. Ya, jadi anak-anak paham ya tentang hubungan antara kedua hal ini ya. Jadi apabila negara kawasan utara itu dia tidak mendapatkan pasokan bahan mentah dari negara kawasan selatan, maka yang terjadi adalah negara kawasan utara tidak akan bisa memproduksi barang-barang untuk negara kawasan selatan. Dan begitu juga sebaliknya, apabila negara kawasan selatan itu tidak mau untuk mengekspor bahan mentahnya kepada negara kawasan utara, maka yang terjadi adalah negara kawasan utara itu tidak akan bisa memproduksi barang untuk untuk kawasan selatan ya, dan kawasan selatan pun tidak akan bisa menikmati barang-barang hasil produksi dari negara kawasan utara. Jadi ada hubungannya ya anak-anak.
Nah, selanjutnya anak-anak kita mau tahu ya, sebenarnya apa sih ya upaya yang bisa dilakukan untuk menghadapi globalisasi. Nah, seperti yang tadi Ibu Bella sudah jelaskan, pada dasarnya negara harus mempunyai kemampuan ya untuk menempatkan dirinya sebagai bangsa yang sama-sama mempunyai hak untuk menjadi subjek globalisasi. Negara di kawasan selatan dan negara di kawasan utara dapat kerjasama mengendalikan globalisasi dengan tetap mengetengahkan aspek kehormatan dan martabat bangsa. Oke, kita masuk yang pertama. Oke, ini upaya menghadapi globalisasi budaya ya. Jadi budaya lokal juga harus diangkat kembali agar tidak tergerus dan hilang akibat globalisasi. Ini ada beberapa cara anak-anak yang dapat dilakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang budaya. Yang pertama, menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Nah, jadi untuk setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia itu kita perlu untuk memfilternya ya, perlu untuk melakukan penyaringan, tidak serta-merta kita kemudian mengadaptasi ya tanpa menyaring terlebih dahulu budaya dari luar ya. Maka apabila budayanya itu baik, maka bisa untuk kita adaptasi ya. Kemudian yang kedua, mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. Nah, anak-anak kita sebagai anak-anak muda Indonesia, kita perlu untuk mempromosikan budaya Indonesia ya. Kita Indonesia itu terdiri dari beragam keanekaragaman budaya ya, suku, bangsa dan lain sebagainya ya. Dan untuk itu kita perlu untuk mempromosikan itu ke luar begitu ya, supaya hal ini dapat mendatangkan devisa bagi para turis asing yang kemudian masuk ke Indonesia. Oke, terkait nomor 1 tadi, kira-kira contoh apa sih yang bisa budaya dari luar yang bisa kita adaptasi ya, misalnya dari negara maju Jepang ya, di budaya disiplinnya. Nah, itu kan bagus ya untuk bisa kita adaptasi, tetapi kalau misalnya budaya dari luar misalnya kurang baik, maka kita pintar-pintarlah begitu ya dan bijak untuk menyaringnya. Oke, yang ketiga yaitu menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia. Nah, ini sangat penting ya anak-anak ya. Kalau misalnya kita menggunakan produk Indonesia ya, produsen Indonesia ya, atau orang-orang yang pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia tidak akan gulung tikar begitu ya. Tapi kalau misalnya kita lebih menyukai produk-produk dari luar, maka yang terjadi adalah para pengusaha-pengusaha kita itu tidak akan bisa eksis begitu ya, mereka akan gulung tikar begitu ya, karena produksinya itu menurun ya, sehingga sangat penting bagi kita untuk menyukai produk-produk Indonesia ya. Namun semuanya itu tergantung lagi kepada masyarakat kita ya, apakah kita kemudian mencintai produk Indonesia ataukah tidak begitu ya. Nah, ini sangat penting ya. Jadi kita harus menumbuhkan semangat cinta produk Indonesia. Yang keempat, yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan antara warga Indonesia yang memiliki budaya beragam untuk bersatu melindungi budaya asli Indonesia agar tidak luntur terbawa arus globalisasi, juga tidak hilang karena diklaim negara lain. Nah, ini pernah terjadi ya anak-anak, klaim dari negara lain terkait dengan budaya yang ada di Indonesia ya. Nah, untuk itu kita perlu untuk tetap menjaga persatuan dan juga kesatuan ya. Yang kelima yaitu mematenkan setiap budaya Indonesia serta mempublikasikannya agar tetap terjaga dan menjadikan masyarakat Indonesia bangga memilikinya. Oke anak-anak, kita masuk yang berikut yaitu upaya menghadapi globalisasi di bidang iptek ya. Jadi upaya menghadapi globalisasi di bidang iptek diantaranya dapat ditempuh dengan menyaring informasi yang baik dan bermanfaat. Nah anak-anak, di sini ada beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, berkompetisi dalam kemajuan iptek. Nah anak-anak, untuk bagian ini ya sudah terbukti dengan adanya kompetisi-kompetisi yang dilakukan oleh siswa dari Indonesia yang kemudian menjuarai kompetisi di kancah internasional terkait dengan iptek. Nah, itu sudah baik ya, sudah ada kemajuan di dalam bidang iptek ya.
Oke, yang kedua yaitu meningkatkan motif berprestasi ya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas atau mutu sumber daya manusia terutama di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita mampu bersaing. Yang keempat, selalu berorientasi ke masa depan. Dan yang kelima, meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern di segala bidang sehingga tidak tertinggal dan bergantung pada bangsa lain. Nah, untuk poin kelima ini sudah kelihatan ya anak-anak, di mana anak-anak bangsa kita sudah mulai memproduksi barang-barang elektronik ya, hasil produksi dari anak-anak Indonesia. Nah, ini merupakan salah satu upaya untuk bisa menghadapi globalisasi. Oke, lalu bagaimana upaya menghadapi globalisasi ekonomi? Nah, Indonesia di sini memberanikan diri untuk berkecimpung dalam perdagangan bebas. Dengan ditandatangani AFTA, berarti Indonesia telah siap ikut ambil bagian dalam perdagangan bebas. Nah, di sini ada beberapa upaya yang harus dilakukan di dalam menghadapi globalisasi dalam bidang ekonomi. Yang pertama, menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi global. Yang kedua, melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra kesungguhan dan kualitas produk. Yang ketiga, menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. Yang keempat, mendorong pengusaha-pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil dan menengah untuk berkompetisi secara sehat. Dan yang terakhir, kelima, mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Nah, industri manufaktur misalnya ya, jadi dia mampu bersaing ke kancah internasional dan hal itu dapat menambah penghasilan bagi perusahaan dan juga pengusaha ya, dan juga dapat menambah devisa bagi negara kita. Oke anak-anak, selanjutnya yaitu upaya menghadapi globalisasi komunikasi. Nah, komunikasi yang berkembang di era globalisasi sangat besar manfaatnya dalam kehidupan masyarakat. Nah, tentunya kita semua di sini sudah merasakan manfaat dari komunikasi ya. Nah, lalu ini ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan supaya kita mampu membentengi negara kita ya dari arus globalisasi ini. Yang pertama, memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Ya, yang kedua, memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. Dan yang ketiga yaitu memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah. Nah, ini yang sedang dihadapi oleh negara kita maupun negara-negara di dunia ya. Misalnya adalah berita bohong atau berita hoax ya. Jadi berita bohong ini dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia agar memicu terjadinya konflik ya. Jadi untuk itu sangat penting bagi kita ya untuk kita memilih informasi yang tepat ya, dan juga harus dicari tahu dulu kebenaran dari informasi itu ya, dan juga harus bijaksana di dalam memilih informasi ya, sumber-sumbernya itu harus terpercaya. Nah, ini salah satu upaya supaya kita bisa menghadapi globalisasi komunikasi. Dan yang paling penting yaitu tidak ya ikut di dalam menyebarkan berita bohong ya. Jadi jangan sampai kalian ikut-ikutan teman-teman ya atau orang lain untuk menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Oke, ini kemudian yang terakhir ya, upaya menghadapi globalisasi transportasi ya. Jadi alat transportasi yang modern dan cepat dalam membantu mobilitas manusia menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan alat transportasi. Nah, beberapa cara menghadapi agar globalisasi di bidang transportasi lebih
tepat dan efisien adalah sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. Kedua, menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Yang ketiga, menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasanah budaya. Nah, ini yang paling penting untuk poin ketiga ya. Jadi jangan malu untuk kalian naik beca yang ada di Ambon ya. Nah, karena misalnya itu dianggap tidak modern ya, kemudian kalian menjadi malu untuk naik beca ya. Jadi jangan sampai kalian merasakan demikian ya, karena itu merupakan budaya dari daerah kalian sendiri, Ambon, begitu ya. Nah, untuk itu belum tentu di wilayah-wilayah lain atau negara-negara lain itu mereka memiliki budaya seperti transportasi yang ada di daerah kalian seperti beca tadi ya. Nah, jadi kita perlu untuk tetap melestarikan budaya ya, khususnya budaya transportasi yang ada di daerah kita, begitu ya. Oke anak-anak, di sini ada tugas. Jadi kalian akan membuat mind mapping tentang salah satu bentuk globalisasi, lengkap dengan upaya menghadapinya ya. Jadi silakan kalian memilih dan membuat mind mapping dengan kreatif ya anak-anak ya. Oke, setelah itu nanti untuk tugasnya dikumpulkan di Google Classroom ya anak-anak ya. Oke anak-anak, nah itu dia tadi materi kita ya tentang bagaimana upayanya di dalam menghadapi arus globalisasi di masa kini ya. Nah anak-anak, untuk pertanyaan jika ada silakan kalian bertanya di kolom komentar ya. Dan kemudian jangan lupa untuk kalian mengumpulkan tugas anak-anak ya. Oke, materi kita sampai di sini. Terima kasih anak-anak untuk perhatian kalian ya. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.